Hai, halo Sobat Pejuang Nip, selamat datang kembali di channel kita bersama channel Purap Official. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait soal TKP CPNS CAT 2021. Oh ya, beberapa hari yang lalu dari BKN sudah mengeluarkan pengumuman bahwa standar TKP tahun 2021 ini adalah minimal 166 untuk formasi umum. Ini merupakan standar yang lumayan tinggi ya. Jadi bagi sobat pejuang NIP sekalian, kami ingatkan untuk lebih forsir dan lebih fokus, lebih banyak lagi membahas dan berlatih soal TKP CPNS 2021 ini. Oke, di kesempatan ini kami akan berbagi informasi mengenai kisi-kisi soal TKP. Yang pertama, soal TKP akan berisi atau memuat tentang isu pelayanan publik yang tujuannya agar CPNS mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, soal TKP akan berkisar terkait jejaring kerja dengan tujuan agar CPNS mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Selain itu, TKP juga akan memuat terkait sosial budaya ya, dengan tujuan agar CPNS mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, yakni masyarakat yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, soal TKP akan memuat terkait teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan agar CPNS mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Dan yang kelima, ini soal yang sangat sering muncul, yakni terkait profesionalisme dengan tujuan agar CPNS mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Mari kita simak soal dan pembahasan nomor 1. Nah, ketika kita mendapatkan soal TKP dengan narasi sepanjang ini, saran kami untuk sobat pejuang NIP sekalian untuk boleh langsung membacakan kalimat terakhir ya, yakni perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan, namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali yang Anda lakukan. Nah, setelah kita baca kalimat terakhir, kita boleh baca pilihan jawabannya. A. Memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberi kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D. Memberhentikannya dan memastikannya semua keputusan saya terdokumentasi. E. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Kita harus berlatih dan membiasakan untuk bisa memahami soal dalam satu kali baca, karena ini akan sangat membantu untuk cepat menyelesaikan soal. Dan ketika kita sudah membaca pilihan jawabannya, kita boleh membaca narasi di atas ya, untuk bisa mencocokkan dengan jawaban mana yang paling tepat. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk, padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Oke, ini pertanyaannya kan tadi, perusahaan pun telah memberikan kesempatan, namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan adalah, nah ini merupakan strategi untuk membaca terbalik, dalam hal ini membaca pernyataan terakhir, pilihan jawaban dan pernyataan secara keseluruhan, karena ini akan mencegah kita untuk membaca berulang-ulang kali narasi soalnya. Ya, kami beri kesempatan kepada sobat pejuang NIP untuk menentukan jawabannya. Dan jawaban yang tepat adalah tepat sekali, D ya. Memberhentikan dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi ya. Ini merupakan pilihan jawaban yang menunjukkan sikap profesionalisme dalam bekerja ya. Diikuti berturut-turut skor 4 itu pilihan jawaban E, skor 3 itu C, skor 2 itu B, dan skor 1 itu A. Oke, kita simak pembahasannya.
Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan. Namun jika tidak ada perubahan, maka seorang atasan harus tegas, karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Jadi ini merupakan sikap tegas, tetapi harus didukung dengan dokumen yang baik ya. Jawabannya itu adalah D, skornya 5 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kalau soalnya singkat seperti ini, kita bisa baca dari awal. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan adalah, menarik sekali ya soal ini ya. A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Kami berikan kesempatan kepada Sobat Pejuang NIP sekalian untuk berpikir dan menentukan jawabannya yang menurut Sobat Pejuang NIP tepat. Dan jawabannya adalah E ya. E itu skor yang paling tinggi ya. Jadi ketika ada suatu masalah yang mempengaruhi kinerja karyawan, maka yang harus dilakukan adalah meminta masukan dari karyawan tersebut ya, dari teman-teman ya. Nah, ini merupakan hal yang penting ya, karena sebagai seorang pemimpin atau atasan, kita tidak bisa serta-merta langsung membuat keputusan tanpa meminta masukan dari bawahan kita atau dari karyawan kita, karena mereka yang akan melaksanakan aturan tersebut ya. Jadi ya tepat sekali meminta masukan dari mereka, kemudian melakukan revisi seperlunya dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati. Ini kata kuncinya, meminta masukan, revisi dan mengajak mereka untuk mengimplementasikan. Nah, makanya skornya 5 ya. Nah, kenapa bukan jawaban C, meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepat agar dipatuhi semua karyawan? C memang benar yang meminta masukan dan membuat keputusan secepatnya. Tetapi ketika dalam membuat keputusan tidak ada nasihat atau ajakan yang bersifat persuasif kepada karyawan, maka hal itu akan berproses, perubahan itu akan terjadi sangat lama ya. Jadi memang jawaban yang benar itu E. Mari kita lihat pembahasannya menurut kunci jawabannya. Jawabannya itu berturut-turut, skor 5, 4, 3, 2, 1 itu E, C, A, D, B. Nah, ini penjelasannya. Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan harus melibatkan bawahan, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Benar ini. Memberikan pemahaman dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab dan memiliki kesadaran serta mengkomunikasikan setiap ada permasalahan. Jadi memang tadi atasannya mengajak karyawannya untuk memberikan masukan. Jadi memang jawaban yang tepat adalah E. Kita lanjut ke nomor 3. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan adalah, ini menarik ya soal yang sering keluar. Saya akan berusaha merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Nah, ini jawabannya mirip-mirip ya Sobat Pejuang NIP. Nah, tips buat Sobat Pejuang NIP dalam menjawab adalah hindari jawaban atau pernyataan yang melempar tanggung jawab kepada orang lain ya.
itu yang perlu dihindari. Atau hindari juga jawaban yang merubah secara total pekerjaan yang mungkin sebelumnya sudah dilakukan tapi hasilnya kurang maksimal ya. Jadi tidak perlu merubah secara total cara atau proses sebelumnya. Nah, dari 5 pilihan jawaban ini, apakah Sobat Pujang NIP sudah menentukan jawaban yang paling tepat? Kita tunggu sebentar. Dan jawaban yang tepat adalah, ya, tepat sekali jawabannya C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup ya. Jadi perubahan atau modifikasi itu tidak perlu dilakukan secara besar-besaran ya. Karena ini di soal dikatakan bahwa sudah dilakukan pekerjaan tersebut, namun ketika tengah dalam penyelesaian terdapat permasalahan tersebut ya, terdapat permasalahan sehingga hasilnya kurang optimal. Nah, jawaban C merupakan jawaban yang tepat. Kenapa? Karena ketika ada satu permasalahan kecil, maka yang harus dilakukan adalah modifikasi ataupun inovasi untuk keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup ya. Memang jawaban C yang tepat. Kemudian yang E, memikirkan cara yang paling efektif dan perlu juga mencari jalan keluar yang efektif dari penyelesaian sebelumnya ya. Ini jawabannya E. Nah, kenapa E ya? Kenapa E ini skornya 4 ya? Karena dengan memikirkan berarti kan perlu waktu lagi ya. Tapi kalau C langsung dieksekusi. Tapi dilakukan modifikasi ya. Modifikasi atas keputusan tersebut. Oke. Nah, tadi saya bilang ya, hindari melempar tanggung jawab kepada orang lain ya. Itu di sini pilihan D ya, mengembalikan tugas tersebut ke atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Ini menempati skor paling rendah ya, 1 ya. Jadi di soal ini jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, ini pembahasannya topik kreativitas dan inovasi ya. Mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus merubah, tapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Ini sama dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kita lanjut ke nomor 4. Beberapa hari terakhir di kantor sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda, akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda adalah, ini menarik sekali, ini sesuai dengan pengalaman nyata ya. A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Ya, sebagai seorang pegawai yang baik, ketika ada teman-teman yang datang curhat hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan, maka sikap kita adalah, silakan Sobat Pujang NIP untuk menentukan jawabannya. Dan jawaban yang tepat adalah D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan ya. Jadi ketika ada permasalahan dari karyawan lain, kita bisa bersimpati dan memberikan solusi atau nasihat, tapi tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Jadi ketika itu di jam kerja, mungkin kita bisa meminta atau menyarankan untuk bisa mencari waktu lain yang luang ya di luar pekerjaan, sehingga kita bisa juga menjadi teman yang memberikan solusi, yaitu jawabannya D. Terus yang kedua itu C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Nah, ini tepat, tetapi karena ini dilakukan di jam kerja, maka skornya rendah ya.
skor 3 tuh hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Oke, kita simak pembahasannya. Jawaban berturut-turut dari soal tadi adalah DCBAE. Topik orientasi kepada orang lain dengan menunjukkan etika baik, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Namun, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan, berbuat baik dan kerjaan tetap jalan. Jadi memang tetap berbuat baik tapi kerjaan tetap jalan ya. Tadi kan memang karyawan lain kan datang untuk bercerita tentang permasalahan mereka ya, tetapi tidak terkait pekerjaan. Tapi di sini kita bisa mengambil sikap tetap memberi solusi dan simpati serta nasihat, tetapi tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Ini kata kuncinya, memprioritaskan kepentingan perusahaan, sehingga skornya D ya. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang Anda lakukan adalah A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Oke, dan jawaban yang tepat adalah C, E, B, D, A ya. Jadi skor paling tinggi itu C ya. Jawaban C adalah melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Jadi terkadang misalnya ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di SOP, maka sikap kita adalah melihat dari kondisi yang ada dan akan menyesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Ini skornya 5, skor 4 itu E ya, memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa dikerjakan sesuai kemampuan yang saya miliki. Jawaban B itu meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik ya. Itu meminta bantuan adalah hal yang kurang pas karena memang ketika kita masih bisa mampu mengerjakannya sendiri ya kita kerjakan sendiri ya. Oke, pembahasannya. Topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Nah ini fokusnya tuh kemandirian bekerja dan tuntas ya, menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara tepat ya. Jadi ini soal ini dia mengenai kemandirian dalam bekerja dan tuntas dalam menyelesaikan pekerjaan ya. Walaupun ada masalah yang timbul dan tidak dijelaskan di SOP, tapi bisa melihat kondisi yang ada dan menyesuaikan. Nah, kenapa jawaban A itu menempati skor 1? Nah, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja ya. Jadi ketika ada SOP yang kita ikuti dan ada permasalahan, kita tidak perlu terlalu terpaku ya dengan permasalahan tersebut, tapi bagaimana kita melakukan modifikasi tetap di jalur SOP tersebut ya. Dan tujuannya agar pekerjaan cepat terlaksana. Nah, kalau kalau A, dia tetap mengikuti SOP ya, plug gitu ya, copy paste apa yang ada di SOP. Tapi yang menjadi masalah adalah pekerjaannya tuh menjadi lama ya. Nah gitu, memang sih tidak semua SOP ketika dijalankan dengan baik akan menemukan permasalahan ya. Itu tergantung situasi dan kondisi. Nah, soal ini ya memang terkait situasi dan kondisi yang tidak mendukung sehingga SOP yang dijalankan itu tidak sesuai dengan harapan ya gitu. Sehingga memang solusinya perlu penyesuaian ya agar pekerjaan terselesaikan dengan cepat. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru di perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun, cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru di daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan adalah
A. Memberitahu kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkan dalam setiap pekerjaan. D. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf untuk mencapainya. Dan jawaban yang tepat adalah E ya. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf untuk mencapainya. Sobat Pejuang NIP, ingat bahwa dalam narasi soal dan jawaban dengan pernyataan seperti ini, kita ketika ditanya solusi, hindari pilihan jawaban yang dimulai atau berisi kata menyuruh ya, menyuruh atau meminta. Itu kita hindari sebisa mungkin ya, menyuruh atau meminta. Itu karena menyuruh dan meminta, di sini kan kata kuncinya kita adalah karyawan baru ya. Jadi ya kurang etis kalau kita langsung menyuruh atau meminta teman-teman kita karyawan yang lama ya. Ya di sini solusi terbaik adalah mengkomunikasikan sasaran perusahaan. Jadi kita jelaskan dulu sasaran perusahaan dan kita motivasi teman-teman untuk mencapai sasaran tersebut ya. Itu jawabannya E. Kemudian skor kedua adalah memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Nah, ini A. Dan memang antara E dan A ini kebanyakan Sobat Pejuang NIP bingung ya, kenapa bukan A yang skornya 5. Nah, ingat bahwa dalam menjawab soal TKP yang kita dahulukan adalah tahapan pertama ya. Jadi sebelum memberitahu kepada karyawan tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka lakukan, ya terlebih dahulu harus kita komunikasikan sasaran perusahaan dulu ya. Berikan motivasi baru bilang pekerjaannya ya. Jangan terbalik gitu ya. Belum kita komunikasi baik, belum kita samakan tujuan, misi, tapi langsung memberikan tugas. Jadi ya sama saja gitu, rekan-rekan kerja kita akan kebingungan. Jawaban yang tepat adalah E, A, C, D, B. Jawabannya E ya. Nah, kita simak pembahasannya menurut kunci jawaban. Soal ini berisi tentang topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, menunjukkan sikap dan kemampuan memimpin dan menjadi katalisator yang dapat mempengaruhi orang lain. Sebagai atasan, kita harus mengkomunikasikan, beritahu kepada bawahan tujuan perusahaan dan membimbing mereka, terutama jika karyawan belum berpengalaman ya. Di sini benar kan, tidak ada kata memerintah, menyuruh atau meminta ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintah tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru di mana tidak ada lagi terkait dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu ini telah tiba? Ini terkait rencana pensiun ya. Menarik sekali soal ini. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak cucu. B. Memiliki tanah dan di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga. C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. E. Beristirahat setiap hari di rumah menikmati hari tua saya bersama keluarga. Ini jawaban yang mirip-mirip, semua jawaban bisa kita pilih, tapi ada jawaban yang paling tepat. Dan jawaban adalah A ya. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak cucu. Nah, di sini kenapa jawabannya A? Ketika kita sudah memasuki masa akhir kerja kita, maka salah satu hal tepat yang perlu kita rencanakan adalah dengan tetap membuka usaha kecil-kecilan ya, atau tetap memiliki aktivitas yang kita sukai. Kenapa? Karena hal itu bisa tetap menjaga stabilitas emosi kita ya, dan juga semangat kita untuk tetap menjalani hidup gitu ya. Kalau tidak ada pekerjaan pasti bingung ya, stres yang ada. Kemudian jangan lupa juga ya untuk bahagia ya, menghabiskan hari tua dengan anak dan cucu ya. Nah, ini pilihan jawaban A tuh skornya 5 ya. Nah, yang skornya 4 itu C. Membuka lapangan kerja. Memang tepat nih ya, antara C dan A ini bisa membuat kita bingung, tapi
Di jawaban C, ini hanya fokus di pekerjaan ya. Lantas apa bedanya dengan pekerjaan sebelumnya ya? Selama berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada negara, tidak ada unsur hiburan santai kayak gitu ya. Jadi ini kita jadikan pilihan kedua ya. Nah, barulah investasi dan lain-lain. Jadi memang jawaban tepat itu A, karena ada kombinasi aktivitas dalam hal ini usaha kecil-kecilan dan menghabiskan hari tua dengan anak cucu. Oke, kita lihat pembahasannya. Topik kemampuan bekerja berkelanjutan, mempunyai tekad untuk pengembangan diri dan berpikir maju, selalu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai, tekad untuk sukses. Memang benar, tapi perlu diingat bahwa tekad untuk sukses di masa tua harus diimbangi dengan kebahagiaan di masa tua, karena hidup tidak seutuhnya atau sepenuhnya hanya untuk bekerja. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah, menarik sekali, sangat aplikatif soalnya. A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk berpergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Dan jawaban yang tepat adalah B ya. Ini pertanyaannya tuh, apa yang Anda lakukan sebagai ASN setiap harinya saat berangkat kerja ya? Jelas ada hubungannya dengan transportasi ya. Kan kalau jawaban A, pekarangan rumah, ditanami pohon, matikan peralatan listrik, itulah hal-hal yang dilakukan di rumah ya, bukan pada saat berangkat ya. Jadi jawaban yang tepat itu B. Kita simak pembahasannya. Topik sosial budaya, kesadaran akan hukum yang berlaku berupa tata tertib, himbauan, ajakan dan peraturan pemerintah untuk didukung dan diterapkan. Nomor berikutnya, nomor 9. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang Anda lakukan. Sikap Anda adalah mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkannya dari tim dan menyuruhnya bertanggung jawab. E. Membicarakan kepada atasan terhadap permasalahan tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap ya. Jadi karena kita adalah salah satu anggota dari tim, maka ketika ada teman kita yang melakukan kesalahan dan kita yang tahu, maka sikap kita yang tepat adalah kita membicarakannya dengan rekan kerja kita yang lain gitu ya, untuk mengambil sikap seperti apa hal yang perlu kita lakukan ya. Jawabannya C ya. Nah, kenapa tidak langsung membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut? Nah, ketika kita langsung membicarakannya kepada atasan tanpa didiskusikan terlebih dahulu, takutnya ini bisa menjadi bumerang ya buat kita, juga bisa juga buat teman kita gitu ya. Kita harus dalami dulu ya apa yang dia lakukan itu apakah benar atau salah ya. Tapi ya harus dibicarakan dengan rekan kerja kita terlebih dahulu. Jawabannya C. Kita lihat pembahasannya. Topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok ini ya. Ingat ya, topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kata kuncinya kerjasama dalam kelompok. Selalu bersifat terbuka dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaan. Gitu ya, kalau kerjasama dalam tim ada masalah salah satu anggota tim ya, kita harus bicarakan dulu dengan anggota tim yang lain ya. Apalagi dalam masa penugasan di tempat yang lain ya, bukan di kantor ya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 10 ya. Semoga Sobat Pojong Lip semakin paham dan semakin tepat nih ya analisanya. Ketika kita lewati nomor 1-9 tadi ya, ada berbagai modifikasi soal, bentuk narasi yang panjang pendek gitu ya. Semoga Sobat Pojong Lip semakin paham ya.
Saran kami ketika soal-soal ini masih membingungkan bagi Sobat Pejuang NIP, maka video ini bisa ditonton beberapa kali ya. Karena ada juga pengalaman rekan pejuang NIP yang lain itu nonton sampai 3 kali baru paham benar gitu ya, maksud atau kata kunci yang harus diingat pada saat pendalaman soal TKP. Ada juga yang sekali tonton langsung paham ya, itu alhamdulillah, syukur ya. Kita harus sering berlatih, sering belajar agar pada saat mengerjakan soal TKP sudah ada pola pikir yang tepat sehingga menentukan jawabannya itu sudah bisa cepat dan tepat. Oke, nomor 10. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja di divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah, sikap Anda adalah diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Dan jawaban yang tepat adalah C ya. Mungkin Sobat Pejuang NIP masih ingat tips yang saya sampaikan tadi di soal sebelumnya, bahwa ketika ada solusi diupayakan untuk menghindari kata meminta ya. Meminta atau ketika ditanyakan sikap atau pendapat diam, itu sangat dihindari ya dalam menjawab soal TKP. Kita lebih cenderung ke pernyataan-pernyataan atau kata yang lebih persuasif, lebih positif ya. Misalnya mengajak ya, nih jawaban C, mengajaknya untuk berbicara santai dan fokus pada tujuan awal ya. Ya, baru kemudian D yang memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan, baru yang skornya 3 B ya, memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis. Jadi ketika ada soal TKP, ada pilihan jawabannya, ada meminta, diam, dan mengajak, maka yang paling positif di antara pernyataan atau kata ini adalah mengajak ya. Oke, hindari kata meminta ya. Meminta atau menyuruh, itu kita harus hindari ya kalau kita sebagai sesama rekan kerja. Oke, kita simak pembahasannya. Topik kemampuan mengendalikan diri dari sebuah kondisi yang tidak terduga dan diinginkan dengan tetap berpikiran jernih, penuh tanggung jawab, sabar, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya ya. Jadi ini kunci penjelasan dari soal nomor 10. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, Sobat Pejuang NIP, soal nomor 11 adalah soal terakhir sekaligus soal bonus. Soal ini tidak akan kita tampilkan kunci jawabannya. Silakan Sobat Pejuang NIP baca bersama ya. Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun di tempat Anda yang baru, setiap karyawan sangat serius dalam bekerja. Jarang bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda adalah A. Tetap bekerja setiap harinya seperti biasanya pada saat Anda bekerja di tempat yang lama. B. Mempertanyakan tentang kondisi tersebut kepada rekan baru Anda. C. Melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. D. Bekerja sesuai dengan jati diri yang saya miliki sendiri tanpa terpengaruh orang lain. Ia mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Silakan Sobat Pejuang NIP untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar. Dan untuk jawaban tepatnya kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih untuk partisipasi Sobat Pejuang NIP sekalian. Doa saya semoga teman-teman Sobat Pejuang NIP bisa lancar dari tahap administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, dan pada akhirnya bisa memperoleh NIP dan menjadi ASN yang baik dan bertanggung jawab. Itu doa kita bersama. Mulailah dengan langkah kecil. Sisihkanlah waktu sehari 2-3 jam untuk belajar, karena sedikit waktu yang kita luangkan hari ini akan berdampak besar di masa yang akan datang. Salam Purap Official, sampai jumpa.